Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin dengan Bapak kalian sudah mengenal atau video yang sebelumnya Bapak berikan kepada kalian. Ya benar, nama Bapak Rifki Maulana Mahfud, Bapak dari Universitas Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita melakukan berdoa dengan membacakan surat Al-Fatihah agar nantinya pembelajaran kita bisa berjalan dengan manfaat dan lancar. Amin Allahumma amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita memasuki bab 4 yang menerangkan tentang khotbah, tablet, dan dakwah. Dalam 3 kategori ini maknanya tidak jauh, bahkan mirip, tentang menyampaikan suatu risalah kepada orang lain yang berisi tentang suatu ajaran atau memberikan manfaat kepada orang lain. Mungkin Bapak akan menerangkan khotbah terlebih dahulu. Definisi khotbah merupakan salah satu cara mengingatkan dalam keimanan dan ketakwaan. Sedangkan khotbah itu identik dengan seruan dalam beragama Islam. Khotbah sering kita saksikan dan dengarkan dalam kehidupan sehari-hari. Khotbah merupakan cara untuk beramar ma'ruf nahi munkar, melakukan kebaikan dan melarang dalam kemungkaran. Contoh khotbah adalah yaitu khotbah Jumat, yang kedua khotbah Idul Fitri, dan yang ketiga khotbah Idul Adha ataupun khotbah istisqa. Secara etimologi, khotbah berasal dari kata khotoba yakhtubu khutbatan, artinya ceramah atau pidato. Sedangkan secara terminologi, khotbah merupakan kegiatan ceramah yang disampaikan kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun, baik berupa peringatan, pembelajaran maupun nasihat. Pada umumnya syarat dan rukun dalam setiap khotbah sama, baik dalam khotbah Jumat, khotbah Hari Raya Idul Adha, dan khotbah istisqa ataupun khotbah dalam rangka sholat khusuf. Nah, yang membedakan adalah niat dan waktu pelaksanaannya. Nah, mungkin itu yang membedakan tentang khotbah ketika kita ingin melakukan suatu pelaksanaan. Contohnya sholat Jumat. Sedangkan sholat Jumat itu kan memasuki khotbah itu ketika tergelincirnya matahari atau sudah mulai masuknya sholat zuhur. Nah, khotib akan menaiki mimbar. Nah, yang kedua yaitu rukun khotbah. Rukun khotbah yang pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca syahadat, dan yang ketiga membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang keempat berwasiat untuk bertakwa. Yang kelima membaca ayat Al-Quran pada salah satu khotbah misalnya. Yang keenam berdoa pada khotbah kedua. Bapak akan memberikan contoh khotbah Jumat. Sedangkan khotbah Jumat itu ketika yang menaiki mimbar namanya khotib.
ada syarat yang harus dilakukan untuk melakukan khutbah Jumat. Seorang khotib tersebut harus meliputi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, Islam. Jadi tidak sah pastinya ketika orang itu non muslim, ya. Yang kedua, baligh atau sudah dewasa, ya. Yang ketiga, berakal sehat, tidak gila. Nah, ini sering kali kita jumpai ketika kita ketemu sama orang lain, ya kan. Ketika orang gila ingin melakukan khutbah, ini akan tidak sah ketika dia melakukannya. Nah, yang keempat, mengetahui dan menguasai ilmu agama. Ini tentu harus kita pastikan bahwasanya setiap khotib yang akan menaiki mimbar, beliau harus mempunyai setidaknya pengetahuan tentang ilmu fikih, ya. Yang kedua, Al-Quran dan hadis. Karena khutbah Jumat itu adalah syarat sahnya sholat Jumat. Jika khutbah Jumat tidak sah, maka sholat Jumat tidak sah pula. Makanya kita harus berikhtiar atau berhati-hati ketika kita melakukan sholat Jumat. Ya, mungkin hanya itu materi yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.